Balik lagi bareng Mat Uhuy, jangan lupa mandi dan cabut bulu ketiakmu. Menceritakan tentang siswa culun dan juara tinju dunia yang berhati baik namun harus masuk ke dalam penjara karena nasib buruk menimpa mereka. Diawali dengan adegan seorang lelaki yaitu Jung Do Hyun. Dia adalah juara tinju dunia yang terlihat bahagia karena akan bertemu dengan keluarganya di rumah. Namun tanpa disadari keluarganya telah meninggal dibunuh oleh para perampok yang masih bersembunyi di rumah tersebut. Karena emosi yang meledak ditambah dengan kekuatan tinju dunia, Do Hyun langsung meratakan semua perampok dengan mudah. Pindah ke scene lain, ada sekumpulan bocah sekolah sedang melihat berita Do Hyun. Di bangku depan terlihat bocah culun bernama Cha Woo Sol yang giat belajar hingga memikat mbak-mbak cantik di depannya. Tak lama ibu guru pun datang bersama murid baru yang terlihat bengal, yaitu Bae So Chan. Bae So Chan adalah teman lama Woo Sol, si pria culun. Woo Sol sering dibully dan dirundung oleh siswa petinju ini di sekolah lamanya. Dan benar saja, hari pertama masuk So Chan udah mukulin teman-teman kelasnya, termasuk pria culun. Waduh, tak disangka mbak-mbak yang naksir Woo Sol ngebelain dong. Uhuy. Tapi kok ditabok juga. Karena gak terima gebetannya ditabok, pria culun pun mengambil ballpoint dan dicolokin ke mata murid petinju sampai nyala darah merah. Karena luka yang parah mengharuskan pria culun masuk ke persidangan, padahal dia yang dibully ya. Emang susah sih hukum dunia ini. Meskipun alasannya adalah pembelaan diri, namun tindakan pria cupu ini membahayakan nyawa lawannya sehingga harus menerima hukuman untuk dipenjara. Di dalam bus perjalanan menuju penjara, pria cupu bertemu dengan Do Hyun, juara tinju dunia di awal yang dipenjara karena membunuh para perampok di rumahnya. Mereka duduk bersebelahan menuju penjara yang sama. Sesampainya di penjara, si pria cupu bertemu dengan teman baru yaitu An Hyun Min yang masuk penjara karena pencurian. Mereka tinggal di satu kamar yang sama. Mas-mas senior kamar mengenalkan ketua kamar yang tidak ada saat itu, yaitu Jung Sang Yup, sang juara judo yang sedang mendatangi musuh bebuyutannya yaitu Han Sung Yong. Niat ingin adu jotos malah dijebak karena pukul sipil penjara. Kasian banget Bang Jung. Mas-mas senior kamar lanjut mengenalkan siswa cupu Cha Woo Sol bersama temannya dengan para jagoan penjara yang paling ditakuti oleh warga lapas. Di sana ada mas-mas tukang kayu yang badannya badak kali yaitu Lee Won Jun dan lawan buyutannya Han Sung Yong. Han Sung Yong yang punya sifat usil melihat dua anak baru meminta mereka mengikuti pertandingan bola yang brutal kali. Bocah cupu yang ketakutan dipaksa menendang bola oleh pria usil tadi. Gak sengaja malah kena tutut tukang kayu. Waduh, panjang nih masalah. Bocah cupu pun diangkut paksa sama mamang kayu dan pasukannya. Untung di tengah jalan ketemu petinju dunia yang sempat sebelahan kursi di bus tadi. Memang ya, orang baik bakalan ketemu dengan yang baik meskipun di dalam lapas pun. Uhuy. Tapi tetap aja Akang Kayu ini keras kepala, berani-beraninya nyolot ke mas petinju. Tanpa pikir panjang dia langsung ayunin pukulan, namun terlalu easy bagi mas-mas petinju dunia ini. Keesokan harinya bocah cupu pun jadi sasaran Akang Kayu karena dendamnya kemarin. Belum selesai masalah dengan Akang Kayu, datanglah teman kelasnya yang kena colok ballpoint mengunjungi bocah cupu, mengancam dan mengintimidasi bocah cupu melalui telepon kunjungan. Susah banget dah. Bang, hidup lu. Minum air putih dulu gih.
Kelas diancam lagi sama Kang Kayu. Hidup ini memang penuh ancaman. Bocah cupu disuruh Pak Guru buka jendela. Gak sengaja bocah cupu lihat mas-mas juara dunia lagi latihan di lapangan. Oh, jeniusnya pun keluar. Tanpa banyak pikir, Doi langsung samperin ke lapangan minta diajarin supaya kuat dan jago hantam orang. Tapi tak semudah itu Mat Guso. Dia harus lari 100 putaran terlebih dahulu. Ya, namanya kepepet, daripada digebukin mulu tapi gak bisa balas, bocah cupu langsung tancap gas. Lari muterin lapangan agar diterima jadi murid petinju dunia tersebut. Tapi karena keseringan begadang ngerjain PR, fisiknya jadi gak kuat, tergeletaklah dia ke tanah. Ngelihat kegigihan bocah cupu, mas-mas petinju dunia pun tersentuh hatinya. Mengandalkan ketenaran dari prestasinya yang positif, mas-mas petinju pun sowan ke kepala sipir untuk memindahkan bocah cupu agar satu kamar dengannya. Saat petugas sipir datang jemput bocah cupu, teman-teman kamarnya pun terkejut karena bocah cupu bisa dengan mudah pindah kamar. Dikiranya cupu, ternyata suhu. Sesampainya di lokasi, Cha Wusol gak dikasih istirahat sedikit pun, langsung disikat suruh latihan biar cepat getot otot-ototnya. Ya, tapi gimana lagi, biasa baca buku sekarang disuruh baca gerakan dan serangan, jadi kelihatan banget seberapa cupunya nih bocah. Tapi dari awal kegigihannya gila banget. Cha Wusol gak ada nyerahnya. 먹는 것도 훈련이다. 맛있게. Berkat kegigihannya, Cha Wusol bocah cupu udah gak cupu lagi. Semua latihan mulai jadi kebiasaan, keahlian dan tenaganya berkembang dengan besar. Malah pelatihnya yang ketiduran sambil makan es krim. Master mah bebas kali ya. Karena ketiduran dan gak merhatiin pull up dari bocah cupu, master tinju pun menyuruhnya mengulangi dari awal. Untung nih bocah rajin. Di sisi lain terlihat tukang bully Bai Su Chan yang sedang usil cari masalah di jalan karena gak tahu galau mata sebelahnya buta. Nih bocah kapan deh tobatnya? Tak disangka ternyata orang yang dia serang adalah anak buah dari bos gangster. Mampus dah lu. Tapi bukannya emosi, anak buahnya digebukin. Bos gangster malah melihat perkelahian mereka dan juga tertarik dengan Kang Bully Bai Su Chan. Karena mental dan skill tinjunya, saat diajak bergabung dengan gangster, Kang Bully malah songong. Terpaksa bos gangster ini harus menunjukkan bahwa kemampuannya jauh di atas Bai Su Chan Kang Bully. Pada akhirnya Bai pun ikut bergabung dengan gangster, makin berandal di Moja. Kita lihat dulu kabar di lapas. Di sana bocah cupu masih aja rajin latihan, gak ada capeknya. Hingga pada akhirnya dia melihat rekannya yang dikeroyok di belakang kantin. Karena tidak mau membawa bocah cupu ke markas abang tukang kayu. Melihat rekannya dipukuli, bocah cupu langsung menolong dan meratakan mereka semua. Berkat latihan kerasnya dia berhasil dengan mudah. Karena tidak ingin temannya dirundung lagi, dia pun menghampiri markas abang tukang kayu. Di sana terlihat Doi sedang memotong kayu dikelilingi oleh anak buahnya. Bocah cupu yang berlahan jadi suhu tak gentar jalan sendirian menghampiri dan menerima tantangannya. Karena Kang Kayu ini adalah master judo, tidaklah mudah menumbangkannya. Tapi mari kita lihat hasil akhirnya. Yap, benar saja. Kegigihan bocah cupu mengalahkan mas-mas tukang kayu sehingga sang guru tinju Jung Do Hyun datang menghentikan. Ya takut koit kali ya kalau dilanjutin. Di sisi lain Kang Bully juga berhasil menumbangkan lawan gangsternya sendirian. Melihat kegigihannya dan kehebatan muridnya, guru tinju Do Hyun merasa senang sehingga memberikan makanan mewah kepada muridnya. Tapi ternyata itu juga menjadi makanan perpisahan mereka karena Do Hyun harus dipindahkan ke lapas lain.
Dia meninggalkan pesan untuk melihat hiu, selalu bergerak jika tidak mereka akan tenggelam dan mati. Dan kini Cha Wusol telah lihai bela diri, sehingga berani menghadapi kerasnya kehidupan, baik di dalam ataupun di luar lapas. Belum lama kepergian Do Hyun, Cha Wusol ditantang adu jotos bareng si tukang usil Sung Yong. 한번 붙자. 해줄게. Namun sebelum pertandingan mereka dimulai, Wusol kedatangan tamu yaitu Kang Wuli Bae Suk Chan. Keterampilannya dalam bertarung terdengar olehnya. Hal ini membuatnya semakin kesal hingga jari anak buahnya yang menceritakan cara bertarung Wusol dipatahkan. Tapi kali ini Wusol menghadapinya dengan berani dan tegas. Mentang-mentang udah jago ya. Telah menemui Kang Wuli, Wusol menepati janjinya untuk bertarung bersama Han Sung Yong si tukang usil. Di sana udah banyak banget yang nungguin mereka karena perjanjian yang dibuat oleh Wusol apabila dia menang maka tidak boleh lagi ada perundungan bully ataupun perkelahian. Baru datang langsung disamber sama Han Sung Yong sama-sama lincahnya orang. Han Sung Yong cepat menguasai permainan, tapi tetap saja tidak bisa mengalahkan ketahanan dan kekuatan dari Wusol. Alhasil Wusol memenangkan pertandingan sebelum para penjaga datang untuk membubarkan. Wusol dimasukkan ke dalam ruang isolasi untuk beberapa saat. Saat keluar, Wusol akhirnya dapat hidup tenang bersama dengan napi lainnya dikarenakan tidak ada lagi perundungan dan perkelahian. Bahkan mereka kompak untuk membersihkan lapas agar lebih nyaman untuk ditempati. Hingga pada akhirnya Wusol harus keluar karena hukumannya telah berakhir. Di depan lapas masih ada satu masalah yang menunggu. Siapa lagi kalau bukan Kang Wuli Bae Suk Chan. Buset nih orang, gak ada capeknya. Karena tidak ada pilihan, Wusol pun terpaksa meladeni berandal satu ini. Pertarungan sengit, Wusol mendapat lebih banyak pukulan. Namun lagi-lagi kegigihannya dan ketahannya benar-benar badak. Hingga di pukulan terakhir bocah berandal menyerah. Mantul. Akhirnya satu persatu masalah Wusol selesai. Setelah itu dia mendatangi guru kesayangannya dan bertanya mengenai hiu yang sempat disampaikan gurunya sebagai wejangan. Dan film pun selesai. Ambiar lur.